apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan terima kasih untuk para penonton yang ada di sini, teman-teman mahasiswa di Jakarta. Terima kasih teman-teman, tepuk tangannya mana? Dan tentu saja kali ini saya tidak sendiri ya, seperti biasa ada panelis yang luar biasa menemani kita di Q&A kali ini. Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Gian. Idola Gensi Kang Maman. Tepuk tangan. Yang paling akhir Ge Pamungkas. Udah bisa ketebak dong kalau tiga orang ini nanti akan seperti apa ya suasananya. Ditambah lagi bintang tamu kita kali ini, teman-teman akan menghadirkan sosok yang sangat inspiratif. Sosok ini mulai dikenal luas usai menetapkan langkahnya sebagai komika. Ia pun menyebar cerita lewat film dan kini dikenal sebagai sutradara hingga produser yang punya gaya dan gagasan kritis. Lewat karyanya ia pun juga berhasil menarik perhatian banyak orang dengan gaya komedi yang sering mengangkat tema-tema terkait identitas dan juga pengalaman pribadinya. Apakah ia masih sekritis dulu atau justru semakin agak lain nih dari yang kita kenal? Siapakah sosok yang satu ini? Kita simak dulu cuplikan berikut ini. Cari pakai mata. Papa, semut itu bisa duduk nggak ya? Oh, laundry. Ya. Bentar mas. Di sini 8.000. Tiara boy. Tadi katanya jangan bergerak. Ini nggak bergerak, Mas. Kok? Joyong kok. Apa kamu ngomong gitu sih? Cilok, Siapa tahu dia orang Arab, tapi berwajah Oriental. Kalian semua kemari. Kamu nggak lihat ya? Itu ada koko-koko manis. Kamu kayaknya gendutan ya. Kamu udah cantik, cocok lagi. Ini bukan film art kan? Komersil pak, komersil. Bilang film yang ingin mendapatkan gadis. Mereka semua itu takut dan kakak. Rumah hantu kita viral. Viral. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Tepuk tangan dong. Langsung saja ya kita undang Ernest Prakasa. Halo, apa kabar Kak Ernest? Boleh berjabat tangan dulu. Halo. Emang agak lain. Silakan langsung duduk aja. Aku mau nanya dulu 3 panelis, satu kata tentang Ernest. Gian. Visioner. Visioner. Oh wow. Makasih. Kang Maman, satu kata soal Ernest. Sayang banget sama istrinya. Oh banyak. Oh kata ya? Banyak, satu. Oh detail. Detail. Oke, G. Lovely. Awkward sih Ge, denger. Agak awkward sih Ge. Gimana? Bener semua tapi yang Ya nggak tahu lah, biar orang yang nilai ya. Nah, Kak Ernest langsung aja kita pengen banget nih update kehidupan, karir dan juga karya-karya terkini. Kita penasaran juga dan juga kehidupan tidak hanya di dunia nyata ya, tapi di kehidupan di media sosial. Nah, ini agak narik nafas. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh, Kak Ernest ini kan dulunya tadi kita lihat sempat lihat profil di videonya sebagai komika yang jadi produser sukses juga, sutradara juga. Kalau bisa melihat diri Kak Ernest sekarang, masihkah melihat dirimu sebagai komika yang bisa membuat orang tertawa atau produser yang mulai jarang senyum karena mumet begitu? Nah, sekarang yang mana? Ekstrim ya pilihannya yang bikin orang ketawa sama. Tapi sebenarnya nggak banyak orang tahu komika itu di panggung bikin orang ketawa, di balik panggung kita mumet, bener gak? Itu gitu. Orang banyak nggak tahu mumet juga. Tapi Ernest begitu? Aku sebenarnya apapun yang dikerjakan pada dasarnya kan emang ya senengnya total ya. Jadi karena nggak suka setengah-setengah, jadi sekarang karena lagi total di film makanya stand up-nya lagi agak ditinggal dulu gitu. Karena butuh fokus dan energi yang besar untuk bisa stand up secara konsisten gitu. Nah, Ernest itu kan kalau misalnya di publik itu kan pribadi yang lucu, komikal begitu. Tapi aslinya tuh gimana sih kalau sedang bekerja itu galak kah? Emang coba Gege tolong testimoni Ge Pamungkas. Nggak, kesannya kayak kalau misalkan komika itu kehidupan aslinya bakal ketawa-ketawa terus gitu. Badut sulap setiap hari ada orang ulang tahun kayak gitu ya. Tapi enggak. Ernest tuh gimana aslinya di balik gaya? Pendiam. Ngomong kalau misalkan memang ada yang menarik. Menarik. Gitu. Maksudnya kan kita bisa tahu lah zaman sekarang kan ada orang yang
suka melakukan basa-basi paling basi tuh ada gitu. Nah kalau Ernest tuh nggak kayak gitu. Nah yang gue penasaran tuh lu terganggu nggak sih Nes kalau Dengan? misalkan ketemu sama orang terus dibilang oh aslinya gini ya, aslinya ternyata dia dingin ya. Nggak selucu di medsos. nah, gitu. Berharapnya kayak di panggung gitu Atau ya. lu kalau misalkan ketemu orang karena lu udah ada label komedian, lu ketemu orang kayak hai apa kabar, terus buang-buang rule of three gitu tiba-tiba. Sebenarnya itu persepsi umum sih dan miskonsepsi yang sangat lazim sebenarnya. Pikir tuh orang kalau komedian di panggung gitu terus ketemu aslinya tuh bakal lucu, bakal seru. Kenyataannya sih mungkin dua hal ya. Pertama untuk bisa lucu tuh biasa orang punya banyak trauma dan luka ya biasanya ya. Aslinya tuh udah dark duluan sebenarnya. Kedua, gitu ya. ketika orang melucu sebagai sebuah profesi, sebagian besar tuh ya melucu tuh ketika kerja. Jadi sehari-hari udah males. Tapi ada beberapa orang-orang tertentu yang memang bawaannya tuh happy-nya kalau dia ngelucu terus. Contoh Panji misalnya kan. Panji kan mau dimanapun ngelucu. Tapi kalau Raditya Dika misalnya ketemu sehari-hari pasti cemberut mulu. Ini menariknya adalah sosok Ernest yang pendiam, yang detail, serius. Pendiam. Seperti itu yang tadi dibilang Bang Mungkas. Tapi kalau di medsos itu kan Bawel ya. bawel, punya nyali, menyuarakan, mengkritik sesuatu yang terkait dengan sosial, politik, kebangsaan. Nggak takut apa akan berdampak pada kehidupan pribadi, karir, begitu? Jawaban versi santainya gatel aja gitu. Kayaknya kalau nggak disampaikan unek-uneknya tuh gitu. Kalau orang merasa dirinya seniman tuh punya tanggung jawab untuk menyuarakan suara rakyat lah gitu. Dan ini bukan sesuatu yang aku state sendiri buat aku, nggak. Dari zaman kita mundur dari zaman Yunani kuno juga yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah itu ya seniman teater di panggung, komedi yang menyindir-nyindir kebijakan pemerintah ketika itu. Jadi seniman tuh pada kitanya seniman itu memang punya tanggung jawab untuk bersuara sebenarnya. Justru seniman yang tidak bersuara yang aneh. Oh gitu, ada nggak di Indonesia? Oh banyak. Oh banyak. Itu namanya pantomim, nggak masalah. Bukan. Sekarang lu gimana caranya pantomim menyuarakan kalau misalkan Indonesia tidak baik-baik saja gimana? Bukan pantomim. Tapi itu bukan pilihan pantomim. karir. Artinya aku paham ya tadi bersuara ada resikonya, tidak bersuara lebih aman, ya itu pilihan lah. Ada backingan nggak sih kenapa jadi akhirnya nggak takut bersuara? Backingan saya adalah Tuhan. Woi. Gian backingannya siapa? Sangar banget. Apa? Backingannya siapa? Pancasila. Silakan Gian. Kok Ernest kan bersuara nih. Kadang-kadang pasti kan terkesannya berpihak ke sana, ke sini. Betul. Ada nggak yang datang tiba-tiba, Nes, gue kasih duit, bikin film dong tentang ini. Ada lagi. Ada Cuman ya? aku rasa itu bukan sesuatu yang aneh ya. Maksudnya terutama di kemarin pas zaman-zaman Pilpres kan. Pasti filmmaker, produser, sutradara akan ada aja lah yang ngajakin bikin dong soft sell aja, nggak usah terlalu menonjolkan. Tapi sebenarnya arahnya ke sana ya. Kalau buat aku sih alasannya, sorry nih kita Imaginary 1 tahun cuma bisa bikin 2 film, jadi film kita udah kita tentukan. Walaupun bayarannya gitu. gede, berapa berapa Aduh. ditawarin Kak waktu itu? Uang tuh buat apa sih? Enggak yakin. Enggak, benar serius. Kita nggak mungkin nanya Iya. lo itu siapa, tapi minimal pernah ditawari seberapa besar sih? Ya aku nggak akan sebut lah. Sebenarnya kalau masalah budget, terutama terkait politik, dari mulai bikin film pendek buat YouTube, buzzer dan segala macam, ya memang enggak gitu. Maksudnya ya kita, karena menurutku sekali kita kesana itu akan mengekang, akan membuat kita nggak lagi bebas ngomong gitu. Oke. Kang Maman? Tadi disebutkan seniman itu tanggung jawabnya bersuara dan basisnya itu karena luka, karena dark. Sedark apa sih pengalamannya Ernest sampai bersuara seperti itu? Terutama berkaitan dengan soal minoritas yang selalu dimunculkan dengan satir. Bagus pertanyaan karena sangat relevan sama masa laluku sebagai keturunan Cina yang besar di era Orde Baru. Kita kan boro-boro bersuara ya Kang. Ngerayain Imlek aja nggak boleh dulu teman-teman. Jadi sekarang itu ketika kita udah punya kemewahan buat bersuara, masa sih kita nggak pakai gitu loh. Dulu di zaman Orde Baru bersuara vokal itu taruhannya nyawa gitu lah. Maksudnya nggak ada sosial media dulu ya. Jurnalis atau aktivis itu bertaruh dengan nyawa setiap hari gitu di era itu. Nah kita sekarang udah mulai bisa untuk menyuarakan sesuatu dengan platform sosial media, dengan demokrasi yang ada sekarang. Masa sih kita nggak manfaatin gitu.
kok bisa jadi ke stand up padahal waktu itu audisi VJ MTV. Ya. Papa, semua cowok juga red flag. Tinggal pilih aja mau red flag yang kayak gimana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.